Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Ramesan 68. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin buat penonton Ramesan 68. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Ada penonton sekarang, beda. Om Ares, maaf lahir batin. Maaf lahir batin, sehat, kuat, bahagia. Amin. Ini salam sejahtera buat kita semua. Jadi insya Allah setelah Ramadan kemarin, terus kita Idul Fitri, semuanya kembali ke fitrahnya, kembali ke kehidupan masing-masing yang lebih baik ya pasti? Ya, pastinya begitu. Betul sekali. Nah, kan udah tahu nih Om Ares itu sering membantu orang itu dengan kartu tarot, terus juga dengan kajian Al-Quran dan banyak lagi yang lain-lain gitu. Nah, Om Aresnya sering bilang kalau kita ngobrol nih, ini saya bacain atau saya liatin ini adalah dengan kejadian masa lalu yang sedang berjalan sama masa depan yang akan datang. Yang akan datang. Kalau masa depan tuh kayak penujum banget ya, ya kan, kayak dukun banget nggak? Ya. Tapi bicara tentang masa lalu, proses yang lagi berjalan, yang akan datang. Nah, itu selalu dibilangin sama Om Ares kayak begitu. Nah, sebenarnya kita sebagai, misalnya nih, gua klien lu nih gitu ya. Terus gue, Om Ares, coba saya mau lihat kira-kira saya ke depannya itu kayak gimana gitu. Nah, gue apakah harus mengikuti atau melihat dari yang masa lalu, proses yang sedang berjalan sama yang akan datang, atau gimana sebenarnya? Masa lalu adalah guru yang paling baik. Yang paling baik. Ya, entah paling baik, membuat kita bilang itu idola lah masa lalu. Karena masa lalu kan nggak selalu ada yang buruk. Betul. Ada yang bagus juga. Sampai gue lupa, tau nggak? Apa tuh? Gara-gara masa lalu, lampu lupa gue nyalain. Tapi nggak apa-apa, kita lanjut aja ngobrol, ya kan? Ramesan kan begitu, ya kan? Nah, jadi masa lalu nih, yang tadi lo bilang, kita harus melihat itu sebagai pelajaran. Belajar itu kan tidak hanya di dalam kelas, yang kita cuma ketemu satu guru, ada whiteboard atau papan tulis lah ya, nggak ada kayak gitu. Bisa juga pengalaman adalah guru yang terbaik. Pengalaman itu ada di mana? Pengalaman itu selalu ada di masa lalu. Proses yang lagi berjalan, pengalaman juga kita temuin. Nah, proses yang berjalan itu kan yang sekarang kan? Nah, kita harus apa nih? Misalnya lo melihat, gue pura-puranya gue lagi klien lo gitu ya. Gak usah Om Harsha deh. Gak usah ya? Aku aja. Iya, boleh. Masa lalu yang kemarin boleh dibilang sudah lewat. Kita banyak ketemu orang-orang yang bilangnya mau menjadi baik. Malah kita yang dibilang kayak orang yang paling benar. Ternyata itu juga pengalaman buat saya bertambah. Iya. Jadi hal itu yang sering lo sampein ya? Iya. Nggak usah manusia, nggak usah kita lah ya. Indonesia juga punya sejarah. Jadi ingat, setiap makhluk Tuhan itu punya sejarah, punya masa lalu. Proses yang lagi berjalan, ini di tengah ya. Kita tetap hidup di masa lalu kita, mengingat-ingat, terus aja diingat. Itu namanya kita jalan di tempat. Iya, pura-pura maju jalan itu, pura-pura maju jalan. Yang akan datang terseret dari proses yang berjalan. Terseret ya, ini terseret. Mengikuti gitu ya? Ya, ngikut. Yang akan datang, kita nggak bicara masa depan ya. Yang akan datang, masa depan yang baik, tinggal kita raih. Dan sebenarnya ada yang bilang bahwa masa depan kita itu yang nentuin kan di proses yang berjalan ini. Bahkan kita pun sebenarnya bisa meng-create si masa depan kita itu dengan hal yang baik pasti. Kalau yang buruk ya pasti buruk jadinya gitu kan. Yang terpenting adalah pembahasan kita hari ini didengar oleh siapa. Kalau orang yang mendengarnya pikirannya nggak terbuka, obrolannya cuma itu-itu aja. Tapi ini justru kita mau mengingatkan. Nah, itu. Sebenarnya intinya kan gitu. Jadi kalau misalnya nih balik lagi nih, dari masa lalu proses yang sedang berjalan dan yang akan datang. Nah, kita perlu harus nggak sebagai manusia mikirin, aduh, masa depan gue gimana nih? Gua harus bagus sih masa depan gue atau gimana? Ada orang mikirin masa depan.
Tapi proses yang lagi berjalan, dia berjalannya nggak begitu bagus. Nggak. Oh. Misalkan gini. Iya. Masa depannya pengen punya mobil mewah, pengen punya rumah mewah. Tapi proses berjalannya dia cuma tidur. Garuk-garuk kepala. Ngorek kuping, gitu. Tapi kalau dia bekerja keras, yang lagi berjalan akan mengikuti yang akan datang. Jadi hasilnya, jadi ini ya, obrolan ini adalah obrolan sebenarnya sebuah proses, di mana kita sama-sama saling mengingatkan bahwa proses itu tidak akan pernah mengkhianati hasil, bukan? Betul. Itu maksudnya. Setiap manusia berproses juga kan? Seperti sama halnya dengan harkat martabat yang bisa bikin naik turun tuh kita juga. Betul. Makanya kan harta tahta wanita itu kalau ya ada orang-orang yang kena di harta tahta bahkan kena sama wanita. Nah jadi obrolan kita tentang masa lalu, proses yang sedang berjalan dan yang akan datang ini untuk ngingetin kita semua sebenarnya ya Om Aris ya, bahwa kita harus mengikuti prosesnya. Prosesnya yang berjalan itu pun yang akan menentukan apa yang akan terjadi di masa depan. Dan siapa yang pelaku itu adalah kita sendiri. Betul. Jadi Allah itu akan mengiyakan prosesnya itu sesuai dengan cara kita. Allah bisa jadi kasih skenario. Kita sebagai pemeran utama, pemeran pembantu atau apa, kita bisa kasih gimmick-gimmick kok. Oh iya benar. Makanya di hidup itu harus ada gimmicknya, gimmick yang baik pastinya. Dengan persahabatan, pertemanan, persaudaraan, ketawa, ketiwi itu jangan gimmick-gimmick yang kemarin lagi viral jadi rame ya. Oh jangan. Ini kan kalau lihat artis-artis zaman sekarang kan kebanyakan gimmick. Yang mau jadi artis pun juga kebanyakan gimmick. Iya. Nah itulah kira-kira. Tapi makasih ya Om Aris. Jadi kalau misalnya ada yang mau konsultasi jangan lupa ya hubungi Ramesan 68 0813, nomor belakangnya saya lupa, tapi tinggalin komen aja di di video kita Ramesan 68, pasti kita akan balas, pasti kita akan baca. Mau konsultasi sama Om Aris langsung silakan. Bahkan kalau mau private pun bisa, dalam gelap pun bisa ya? Bisa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di episode berikutnya.